A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran suratnya 18 ayat 110, Allah telah memberikan informasi, Allah telah memberikan jalan untuk kita kalau ingin bertemu, ingin berjumpa dengan Rabb-Nya. Sebagaimana firman Allah ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ma'asyiral muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dua jalan, dua item kalau kita ingin berjumpa dengan Rabb yang menciptakan kita. Sudah lama Allah bocorkan dalam Al-Quran, diinformasikan lewat Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakan, maksudnya katakan Muhammad, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua ini Muhammad, kau katakan pada siapa? Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad, kepada siapa Allah suruh Muhammad menyampaikan? Sampaikanlah kepada umatmu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, katakanlah bahwa kalau ada yang nanya, di mana Allah? Maka katakanlah Allah itu dekat. Basyar, dekat. Kemudian setelah Allah katakan bahwa Allah itu dekat, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, penciptanya, pemelihara, dan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dua tadi, enggak banyak-banyak. Satu, falyamal amalan sholiha. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi dua ini sebenarnya kita semuanya bisa. Pertama, kita beramal soleh. Amal itu adalah perbuatan yang baik yang kita lakukan, menyenangkan orang, membuat keindahan, membuat kerapihan, membuat ketentraman. Ini adalah salah satu amal. Seumpamanya kita tinggal di satu lembaga, kita punya ilmu kita barangkali di bidang pertamanan, kita bisa memelihara taman, menciptakan taman yang indah dipandang mata, sehingga orang pada senang, mengatur tanaman-tanaman dan menyiram dan kasih sayang kepada tanaman tersebut. Ini adalah salah satu amal soleh. Membuat kerapihan, kebersihan, itu juga termasuk amal soleh. Adapun kalau ada orang yang bertanya kepada kita, barangkali mungkin dia tersesat di jalan, sehingga kita kasih tahu dia di situ, itu adalah amal soleh. Atau kita punya ilmu pengetahuan tentang agama, ada orang bertanya, kita sampaikan dengan baik dan benar, sehingga mereka yang bertanya tersebut dia bisa mengikutinya di jalan yang lurus. Itu adalah amal soleh.
atau kita punya ilmu matematika, ilmu fisika yang kita sampaikan, kita ajarkan kepada murid kita, itu juga amal soleh. Termasuk ilmu bumi, ilmu Al-Quran. Nah, ini adalah amal soleh. Di dalam Al-Quran bahwa amal soleh biasa itu satu saja, kata Allah dibalas 10. Ini amal soleh biasa. Suratnya surat 6 ayatnya 160. Siapa yang beramal soleh, dia itu kebaikan 1 dibalas 10 kali lipat. Adapun kalau orang yang berbuat jahat, maka tidak dibalas melainkan sesuai dengan kejahatan tersebut. Ini Allah itu baik sekali. Begitu juga kita termasuk menjaga hubungan silaturahim kita, menjaga ilmu yang ada pada diri kita, menjaga lingkungan kita, menjaga ketertiban, kedamaian, ketentraman, itu termasuk amal soleh. Itu tadi amal soleh yang berupa amal soleh biasa. Adapun kalau kita mengerjakan amal kebaikan, amal soleh yang berupa sedekah, nah ini berupa sedekah ini luar biasa. Sedekah artinya benar. Semakin banyak orang itu bersedekah, berarti dia semakin banyak benarnya. Semakin orang itu sedikit bersedekah, berarti sedikit benarnya. Tetapi jangan sampai kita jadi orang yang tidak pernah bersedekah, berarti kita tidak ada benarnya. Orang selalu membaca Al-Quran selalu diakhiri Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti ini adalah benar. Bahkan kita baik sama burung saja, baik sama hewan binatang, baik sama makhluk-makhluk yang lainnya, berupa kita sedekah. Ada contoh, saya teringat kisahnya di zaman Nabi Sulaiman. Ada seseorang yang selalu setiap hari dia mengambil anak burung. Tiba-tiba induk burung itu mengadu kepada Raja Sulaiman. Sulaiman, katanya, maaf Tuan Raja, saya ingin komplain, ingin mengadukan permasalahan saya ini. Apa, kata Sulaiman? Saya kan selalu bertelur di atas pohon itu, tetapi setiap anak saya sudah netas, sudah diambil oleh orang tersebut. Saya mohon bantuannya. Kan Sulaiman kan punya pengawal-pengawal, punya jin, punya anak buah yang banyak. Tolonglah, masa saya selalu diambil anak saya? Baik, katanya, akan saya ingatkan orang tersebut. Langsung dipanggillah, belum dia panggil orang itu belum, akan saya suruh anak buah saya untuk menjaga pohon itu, katanya. Nanti kalau ada orang yang manjat pohon itu, akan ditarik kakinya, dia jatuh, gak bisa lagi dia ngambil anak burung tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Setelah itu dia orang itu datang lagi, naik lagi manjat pohon lagi. Dia sebelum manjat pohon ada pengemis di bawah pohon tersebut, mengais-ngais mencari rezeki. Dikasihlah oleh orang yang mau manjat pohon ini, dikasih apa namanya, sepotong roti dikasihlah pengemis tersebut. Akhirnya dia manjat pohon dengan selamat, tidak ada gangguan, jin pun tidak bisa menarik kakinya. Kemudian setelah dia turun naik, manjat, ambil anak burung tersebut, dia turun lagi, induk burung datang lagi. Ternyata katanya, ini kok katanya Raja Sulaiman, Tuan Sulaiman, bagaimana, kan sudah janji, katanya sudah bisa untuk menjaga pohon tersebut dengan jin-jinnya. Siapa yang mau manjat pohon itu akan ditarik kakinya. Tapi ternyata masih ada yang naik, masih ngambil anak saya. Saya akan komplain lagi, saya akan lapor kepada Raja Sulaiman. Langsung dia lapor Sulaiman, katanya, Raja Sulaiman kemarin sudah janji sama saya
bahwa saya sudah melaporkan setiap anak saya itu diambil oleh orang tersebut. Setelah saya lapor, Raja Sulaiman bilang, katanya, siap, saya akan perintahkan jin-jin saya, anak buah saya untuk menjaga pohon tersebut, untuk menarik kaki siapa yang manjat pohon tersebut untuk mengambil anak burung tersebut. Tetapi kenapa dia kok bisa manjat, tenang saja turun sampai di bawah anak saya itu? Nah, kenapa? Ya, baik, kata Raja Sulaiman, saya akan nasihati orang tersebut, akan saya marahi, akan saya omeli. Langsung datang, tuan, katanya, mas, sini, kemari. Ada apa? Kamu kemarin katanya manjat pohon ngambil anak burung tersebut. Kenapa kamu ngambil anak burung? Kasihan sama induknya, kok selalu diambil? Ini adalah tidak ada pri keburungan, tidak ada pri kebinatangan maksudnya. Kasihan. Waduh, katanya, mohon maaf, enggak lagi deh. Jangan lagi, katanya. Bagaimana kamu kalau anak kamu diambil orang? Bagaimana perasaan hati kamu? Kamu sudah merawatnya, membesarkannya, tiba-tiba ada orang mengambilnya, menyuliknya. Bagaimana perasaan kamu? Nah ini, tapi saya tanya dulu, apa amalan kamu sebelum manjat pohon tersebut? Oh, katanya, amalan saya yang saya kerjakan, amalan yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Apa tuh? Sedekah. Meskipun saya hanya ada sepotong roti, sebelum saya manjat pohon tersebut, ada pengemis yang mencari rezeki, saya kasihkan sama dia. Nah, itulah kata Raja Sulaiman, penyebab kamu selamat dari bahaya. Padahal saya sudah perintahkan jin-jin saya untuk menarik kaki siapa yang manjat pohon tersebut. Nah, ini satu sedekah. Dan juga sedekah itu dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Sebagaimana suratnya 2 ayat 251, Auzubillahi minasyaitonirrajim, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Nah ini, sedekah itu juga adalah orang yang beramal soleh berupa sedekah tidak akan jatuh miskin. Semakin dia banyak bersedekah, semakin kaya. Tetapi kalau dia pelit, medit, alias kikir, nggak bisa. Oleh karena itu makanya kita rajin-rajinlah, jadilah orang yang pemurah, jadilah orang yang selalu untuk hatinya tuh senang bersedekah. Meskipun sedekahnya makanan, kalau ada uang-uang, kalau ada tenaga-tenaga, kalau ada ilmu-ilmu, kalau ada kesempatan-kesempatan, ayo itu sedekah. Kita sedekahkan selagi kita masih hidup. Sebab kita ini nggak tahu namanya usia, kapan kita meninggal, nggak bisa kita tahu. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, ini amal soleh. Tadi amal soleh tadi banyak sekali amal soleh, termasuk mengingatkan orang untuk sholat, ibadah. Makanya ibadahnya itu yang kedua, kalau ingin berjumpa dengan Robnya, penciptanya, yang menciptakan alam semesta ini, selain hafal ya'mal amalan soleha, yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan musyrik dalam beribadah kepadanya. Musyrik itu adalah orangnya syirik. Musyrik pekerjaannya orangnya syirik. Apa itu musyrik? Menyamakan sesuatu benda sama kekuatannya dengan Allah. Dia percaya kepada benda, percaya kepada yang lain, dia lebih percaya daripada dia kepada Allah. Nah ini termasuk syirik. Adapun syirik tersebut ada syirik khafi, syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi. Contohnya syirik tersembunyi, syirik yang terselubung itu, syirik itu orang yang punya hatinya dengki, orang yang tidak suka melihat orang maju, itu termasuk syirik. Dan juga orang terlalu mencintai harta benda, itu termasuk syirik.
Makanya di dalam suratnya 41 ayat 6 dan 7 itu orang yang tidak mengeluarkan zakat termasuk orang yang syirik. Ini. Kemudian syirik lagi orang yang mempercayai pohon atau patung atau batu atau dan sebagainya, benda-benda yang lainnya, keris, ciman, sebagaimana di zamannya bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya itu pembuat patung. Nah itu dia syirik. Itu yang jelas-jelas syirik yang mutlak, syirik yang jali, syirik yang jelas. Membuat patung, setelah itu baru disembah. Ada lagi syirik yang tersembunyi, itu adalah syirik orang yang memecah belah agama. Memecah belah agama, agamanya itu bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Dia menganggap golongannya dia itu lebih baik, lebih bersih, lebih yakin. Suratnya 30, ayatnya 32. Oleh karena itu, kalau kita pegang dua ini, pegang kalau Al-Quran, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Silakan dilihat. Karena kita ingin berjumpa dengan Rob kita, pencipta kita. Nanti kita akan bakalan berjumpa kalau kita mengamalkan dua tadi. Yang pertama adalah falyamal amalan sholehah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan, dan dapat juga kita sampaikan atau sharing kepada yang lainnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.